Oke teman-teman, sekali lagi aku lagi jalan di sekitar perumahan rumah aku. Dan kali ini aku pengen bahas satu hal yang menurut aku tuh lumayan penting ya. Dan ini mungkin bakal sangat berguna sama kalian, yaitu buat kalian yang pingin kuliah ke luar negeri. For your information, kalau misalnya kalian tahu aku dari TikTok ataupun kalian cek YouTube aku yang bagian bawah, aku tuh sering bahas tentang kuliah ke luar negeri. Tepatnya secara spesifik kalau aku kuliahnya ke China, teman. Mungkin ada yang ke Eropa atau yang lain-lain. Jadi kali ini aku pingin cerita santai aja ke kalian. Kira-kira kuliah ke luar negeri itu sebenarnya cocok buat kalian nggak sih? Karena memang ya, namanya keren ya kuliah ke luar negeri, kuliah di Indonesia. Apalagi udah ada hashtag kabur aja dulu. Cuman kenyataannya kuliah ke luar negeri itu nggak buat semua orang. Apalagi kalau misalnya sifat kalian. Nah, jadi pertama-tama, orang yang ke luar negeri itu ada dua jenis. Either kamu tuh sangat kaya karena kamu bisa ke luar negeri, ataupun kamu nggak kaya tapi kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, kurang lebih ada gitu, ada dua. Nah, teman-teman, buat kalian, aku nggak bahas buat mereka yang kaya ya, karena ini bakal cepet banget. Kalau kaya ya udah, tinggal keluar duit aja. Tapi kali ini aku pengen bahas buat kalian yang mungkin beasiswa, alias kalian itu kalian keluar. Menurut aku keluar negeri mahal ya teman-teman. Apalagi kalau kuliah 4 tahun keluar negeri itu mahal. Ini hal yang lumrah, kalian nggak perlu malu soal hal itu. Nah, tapi buat orang yang mau keluar negeri dengan jalur beasiswa, menurut aku tuh ada yang namanya kayak filter alami gitu teman-teman. Jadi orang-orang mau keluar negeri itu kalian tuh di filter menurut aku berdasarkan effort teman-teman. Karena berasa banget tuh di kelas aku teman-teman, kurang lebih ada sekitar 60 orang yang mau keluar negeri, tapi yang berakhir beneran keluar negeri itu cuma 20 atau bahkan belasan. Jadi kalian bisa sadar ya bahwa ini adalah filter alami. Agak gelap guys. Sorry agak gelap, tapi aku bakal lanjut ngomong. Nah, jadi kalian di filter berdasarkan effort. Kalau misalnya kalian memang mampu bertahan dan kalian memang bener niat, kalian pasti bisa. Itu aku jamin. Cuman kalau misalnya kalian di tengah jalan nyerah, di tengah jalan mikirnya kayaknya gue udahan deh, kayaknya terlalu berat, kalian adalah salah satu orang yang bakal terfilter dari ini. Nah, umumnya kan harusnya kita udah tahu ya, kalau misalnya kita keluar negeri artinya kita bakal jauh nih sama keluarga kita. Cuman aku masih nemu banyak loh orang tuh yang nggak cukup aware sama hal ini. Kayak mereka mikir kayak, gue jauh dari rumah, ya udah gitu. Memang ya udah, kalau misalnya kalian memang merasa seperti itu ya udah. Cuman kalian harus benar-benar mikirin ini lagi sih, karena benar-benar berasa kalau misalnya kalian udah mau nyampe atau udah mau tiket keberangkatan segala macam, benar-benar berasa separasinya. Jadi benar-benar harus dipikirkan secara menyeluruh untuk hal ini. Sama kayak kalian, awalnya aku tuh mikir kayak ya udah, kalau misalnya kita jauh dari orang tua, jauh dari kakak saudara kita, jauh dari rumah, jauh dari Indonesia, itu aku merasa kayak ya udah biasa aja gitu, nggak perlu dilebay-lebayin kan. Cuman ini tuh kurang lebih sekitar beberapa bulan lagi itu udah mau keberangkatan aku ke terminal bandara Guangzhou. Dan di bulan ini beneran berasa guys. Serius deh. Jadi kalau misalnya kalian pingin ke luar negeri itu kalian mikirin baik-baik, karena menurut aku merasa ini tuh hal yang sangat besar. Dan juga buat kalian yang mungkin nggak mau terlalu kepisah sama keluarga, itu kalian bisa ambil namanya program exchange. Jadi kalian kurang lebih sekitar 1 tahun aja di China atau di negara manapun. Tapi kan ini enggak bro, ini 4 tahun di luar negeri. Jadi itu kalian harus mikirin sih teman-teman. Kayaknya dari tadi tuh aku ngomongnya yang jeleknya ya. Sekarang aku bakal ngomong apa yang dapat kontroversinya. Sekarang aku bakal ngomong apa yang bakal benefit yang kalian dapetin kalau misalnya kalian end up berhasil untuk mengejar mimpi kalian ke luar negeri. Nah, kita nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ternyata memang lulusan luar negeri, itu paycheck kalian pasti lebih tinggi. Nah, ini kita ini banyak banget faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama adalah karena ranking Indonesia, Univ Indonesia, contohnya di QS ranking, US News dan segala macam, itu tuh masih sangat posisi yang sangat rendah gitu teman-teman. Misalnya kita bandingin sama Malaysia atau Singapura, Univ kita kayaknya belum sampai seterkenal itu. Aku nggak bilang sebagus itu, mungkin Univ kita bagus, cuman mungkin belum seterkenal itu dari research papernya, Scopusnya dan lain. Jadi sangat reasonable kalau misalnya ada orang ngomong paycheck kalian bakal lebih tinggi kalau misalnya kalian lulusan luar negeri. Kedua, itu karena kalian berada di lingkungan yang bukan mother language kalian. Ini pasti bakal bikin kalian itu bisa 2 bahasa atau bahkan 3 bahasa teman. Contoh kayak aku tuh Inggris, Indonesia, dan juga Mandarin.
bahkan aku ada belajar sedikit Jerman teman. Nah jadi itu tuh yang aku bahas ke kalian itu baru sesuatu yang kita bisa lihat pakai mata teman-teman. Gaji itu kan kita bisa ukur, kita bisa bandingin. Masih banyak banget hal-hal yang tidak mungkin tidak bisa kita lihat secara nyata, tapi itu bisa kita dapetin sebagai salah satu benefit kita kuliah di luar negeri. Nah salah satu contohnya itu mungkin adalah kalau misalnya kalian itu kuliah negeri, itu pasti kalian punya pengalaman yang sangat banyak, koneksi yang sangat banyak. Karena nggak jarang loh teman kuliah kita yang mahasiswa internasional itu ternyata kedepannya jadi partner bisnis kita. Nah ini sangat membantu sih teman-teman, apalagi buat kalian yang pingin, kalau misalnya kalian kalau buka bisnis tuh pingin ekspansi ke internasional, karena kalian punya koneksinya. Nah salah satunya kelebihan yang kita bisa lihat ya teman-teman, mungkin bisa sangat berdampak, itu adalah karena kita kan dapat beasiswa. Jadi ini kita nggak perlu bayar uang kuliah. Setidaknya biasanya beasiswa ada yang cover parsial atau ada yang full teman-teman. Jadi itu setidaknya udah meringankan satu lagi sesuatu yang bisa kita lihat, yaitu adalah uang tuition gitu teman-teman. Nah sebenarnya masih banyak hal guys, kalau misalnya kita ngomong itu banyak hal, cuman ya kira-kira yang bisa kita lihat itu yang paling konkretnya itu. Dan belum lagi kalau misalnya kita keluar negeri, kita bisa banget tuh jadi konten kreator gitu teman-teman. Dan ini ya menurut aku ini sesuatu yang bakal aku manfaatin juga kalau misalnya aku keluar negeri, kurang lebih seperti itu. Palingan menurut aku orang-orang yang keluar negeri, orang-orang yang menurut aku cocok keluar negeri itu adalah mereka yang nggak takut gagal teman-teman. Dan menurut aku kalau misalnya kalian kuliah di Indonesia, menurut aku itu juga tidak mengurangi rasa perjuangan kalian atau rasa harga diri kalian atau rasa bangga diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jangan minder kalau misalnya kalian kuliah di Indonesia. Indonesia itu misalnya univ kayak di Indonesia itu juga luar biasa bagusnya gitu teman-teman. Aku nggak bakal menjelekkan di situ, karena aku sendiri juga awalnya pingin kuliah di Indonesia gitu. Nggak mungkin kan aku kuliah di Indonesia dan dengan otak aku tahu bahwa Indonesia itu univnya jelek, univ di Indonesia tuh bagus. Kenapa aku pilih keluar negeri? Karena beasiswanya. Karena kalau universitas swasta itu jarang banget ngasih beasiswa, makanya aku pilih keluar negeri. Kalau dalam hal ini aku pilihnya ke China teman. Satu lagi teman-teman, aku pengen ngomong ini ke kalian sebelum nanti aku lupa, karena aku takut aku lupa, yaitu adalah meskipun kalau misalnya kalian ada tipe yang kedua, yaitu kalian keluar negeri, kuliah keluar negeri karena ada beasiswa, itu tuh bukan berarti kalian bayar 0%. Menurut aku sih itu big no teman-teman ya. Senyatanya realitinya teman-teman, kalian itu tetap keluar duit. Cuman kalau misalnya dibandingkan sama orang yang mandiri yang keluar negeri sama kalian, itu kalian justru jauh lebih hemat. Tapi apakah itu secara langsung bilang kalian bener-bener nol? No. Maksudnya aku ngomong buat general ya. Apakah ada orang kayak gitu? Ada. Cuma ada banyak banget faktor X, antara misalnya dia menang medali olimpiade. Kan nggak semua orang menang medali olimpiade teman-teman. Jadi it's nice to have a backup fee kalau misalnya kan udah ada simpenan atau segala macam. Tapi menurut aku ya jangan jadikan ini sebuah penghambat juga teman-teman. Kalau misalnya kalian memang pengen keluar negeri, you got this. Segitu dulu buat video kita kali ini. Kalian udah temenin aku dari tadi jalan-jalan teman-teman, jalan sore, biar nyari step aja biar lebih sehat. Kurang lebih kayak gitu kalau misalnya kalian pingin kuliah ke luar negeri. Aku harap kalian bisa jadikan ini sebuah semangat, dan juga supaya kalian itu lebih mempersiapkan dengan baik teman-teman, biar kalian tidak ada penyesalan nanti di akhir. Situ dulu untuk video kali ini, kita ketemu lagi di adventure kita selanjutnya. Bye bye.